Ibu, bapak, dan saudara, apa yang diungkapkan oleh guru agung kita tentang sebab penderitaan sangat menarik. Guru agung tidak menyatakan bahwa sebab penderitaan itu datang dari luar. Sebab penderitaan itu bukan menempel dari luar ke tubuh kita, ke diri kita, kemudian kita menderita. Tidak. Sebab penderitaan itu muncul, berkembang, persis dari dalam diri kita sendiri. Tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan. Ibu, bapak, dan saudara, nafsu keinginan yang tidak dibendung, nafsu keinginan yang tidak diatasi, itulah yang menimbulkan persoalan. Persoalan dan bermacam-macam persoalan. Dan persoalan itu adalah penderitaan. Kalau nafsu keinginan ini diteliti, ditelusuri, ditarik ke belakang, maka ujung-ujungnya adalah awija, ketidaktahuan, kegelapan batin, ketidaktahuan tentang kehidupan ini sebagaimana yang sebenarnya. Ketidaktahuan atau kegelapan batin itu menutup pemikiran kita. Sulit melihat perubahan. Tidak bisa menerima perubahan. Berusaha untuk memegang, berusaha untuk mencengkeram apapun yang menyenangkan, karena menganggap yang menyenangkan itu adalah kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memang siapa yang tidak bisa mengerti tentang perubahan? Apapun di alam semesta ini, utamanya kehidupan kita, tidak kekal, selalu berubah, berubah setiap saat. Tetapi amat sulit menerima kenyataan tentang perubahan itu. Kalau sesuatu sudah berubah dan seseorang berusaha untuk mempertahankan, bahkan ia mempertahankan dengan melakukan kejahatan, ia mempertahankan dengan kebencian, asalkan kenikmatan dan kesenangan itu tidak berlalu. Ketidaktahuan atau kebodohan inilah yang menjadi sebab paling ujung dari penderitaan, dari duka. Dan semuanya itu karena menganggap bahwa perubahan bisa dihentikan, kesenangan bisa dinikmati untuk selama-lamanya, perubahan bisa dihindari. Itulah keakuan yang menjadi pangkal dari keserakahan, keinginan untuk mempertahankan kesenangan, pangkal dari kebencian, sumber dari semua kejahatan dan perilaku-perilaku yang buruk, semata-mata untuk mempertahankan kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itulah guru agung kita
secara terang-terangan dalam berbagai khotbahnya yang lain menyebutkan bahwa sebab penderitaan itu ada dari dalam diri kita, yaitu pikiran yang dibiarkan, pikiran yang tidak dibebaskan dari kotoran-kotoran mental. Kotoran-kotoran mental yang mengotori pikiran itulah menimbulkan keserakahan, menimbulkan kebencian, perilaku yang buruk. Dan itulah sesungguhnya sumber penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, dalam Dhammapada disebutkan Attanang Dhammayanti Panditati. Seorang yang bijaksana akan melatih, akan mengarahkan, akan menggeladi pikirannya. Karena dari pikiran itulah penderitaan muncul. Ibu, bapak, dan saudara, kalau seseorang bisa mengendalikan pikirannya, melatih untuk mengendalikan pikirannya, dan kalau pikiran itu terkendali meskipun belum bebas dari penderitaan, dia tidak terpancing oleh apapun yang datang dari luar, yang masuk ke indera mereka, atau ingatan-ingatan dari pikiran mereka. Kalau pikirannya terjaga, terkendali dengan baik. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, pada saat tidak ada kesadaran, pada saat tidak ada pandangan yang jernih, pada saat sati sampajanya absen, maka objek-objek indrawi itu akan memancing pikiran kita. Dan pikiran itu akan bereaksi, timbullah bermacam-macam keinginan yang bertujuan untuk mencari kesenangan dan kenikmatan, meskipun merugikan orang lain, dan itulah penderitaan. Meskipun dengan cara itu sering kita menganggap cara untuk mengatasi penderitaan. Padahal sesungguhnya hanya mencari kesenangan yang terpancing oleh objek indrawi. Dan kesenangan itu menutupi persoalan, menutupi penderitaan yang lebih besar. Dan dengan menutupi itu dianggap penderitaan itu selesai, padahal belum. Penderitaan selesai hanya kalau kotoran-kotoran batin itu dikurangi. Kotoran-kotoran batin yang berada di batin kita, bukan yang masuk ditempelkan dari luar. Kotoran-kotoran batin yang berada di dalam diri kita, yang selalu bertambah kalau kita menuruti kesenangan-kesenangan indrawi. Tetapi kalau kita tidak menuruti kesenangan indrawi, mempunyai rencana, mempunyai cita-cita dengan kesadaran dan dengan pertimbangan yang benar, maka kotoran batin itu tidak akan bertambah. Justru akan berkurang. Berkurangnya kotoran batin itulah berkurangnya masalah-masalah. Berkurangnya kotoran batin itulah berkurangnya penderitaan. Dan berkurangnya penderitaan itulah kebahagiaan, ibu, bapak, dan saudara. Tidak usah harus dikejar atau dicari kemana-mana. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak sekadar mengerti. Seandainya kita sudah sangat mengerti bahwa segala sesuatu itu tidak kekal,
Kehidupan ini tidak kekal. Kepuasan, kesenangan sekalipun. Kepuasan itu dari perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk. Kepuasan atau kesenangan itu pun tidak kekal juga. Kita tahu, kita mengerti. Dan kalau yang tidak kekal itu ingin dipertahankan, tetapi kalau kita tidak bisa mempertahankan, maka timbullah kejengkelan, kemarahan, itulah penderitaan. Kita mengerti. Kita mengerti ketidakkekalan, kita mengerti bahwa ketidakkekalan itu bisa menyebabkan penderitaan. Kita mengerti bahwa segala sesuatu termasuk keinginan kita tidak mungkin tercapai sepenuhnya. Dan kita bisa menguasai, mengatur segala sesuatu untuk menyenangkan kita. Tidak mungkin. Kita mengerti itu. Kita mengerti anicca, kita mengerti dukkha, kita mengerti anatta. Mengerti benar mengerti, tetapi apakah dengan mengerti itu pikiran kita sudah bersih dari kotoran-kotoran? Pikiran kita sudah bersih dari kilesa, dari asawa? Kita sudah tidak lagi melekat, terikat pada kenikmatan. Kita sudah bisa menerima perubahan-perubahan karena kita sudah mengerti, sangat mengerti tentang anicca, dukkha, dan anatta. Mengerti perubahan, mengerti bahwa perubahan itu harus disikapi dengan bijak. Kalau tidak, bijak akan membuahkan penderitaan. Dan mengerti bahwa kita tidak mungkin mengatur, menguasai semuanya. Apakah dengan pengertian itu kita bisa mengurangi kotoran batin? Apakah dengan pengertian itu keserakahan bisa berkurang, kebencian bisa berkurang, keakuan juga bisa berkurang? Bahkan bisa lenyap? Tidak, saudara. Pengertian memang penting, tetapi pengertian intelektual itu bukan cara yang ampuh untuk membersihkan kotoran batin. Meskipun kita mengerti perubahan, tetapi kalau kepuasan atau kesenangan yang sedang kita nikmati itu tiba-tiba lenyap, sulitlah kita menerima perubahan itu. Penderitaan mulai muncul. Kalau kesenangan itu sesuatu yang dianggap sangat penting kemudian lenyap, ada kalanya seseorang berusaha mati-matian untuk mempertahankan dan mengembalikan kembali. Apakah kekuasaan, apakah materi, apakah kemasyhuran, dan lain-lain. Bahkan dengan cara-cara yang merugikan orang lain tetap dilakukan. Meskipun dia mengerti perubahan. Meskipun dia mengerti dia tidak bisa menguasai semuanya. Mengapa pengertian yang dimengerti itu masih saja seseorang melakukan hal-hal yang membuta, mempertahankan yang tidak kekal, mencari kesenangan dengan merugikan orang lain karena kemelekatan. Kenikmatan yang sudah menjadi habit, kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun, lama sekali. Dengan segala macam cara kemudian lenyap. Sulit itu untuk diterima. Pengertian tinggal pengertian. Tetapi lenyapnya apa yang disenangi tidak bisa diatasi dengan pengertian.
melekat, lengket pada yang disenangi, yang bermacam-macam yang disenangi itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengerti. Kelengketan itu, kecanduan itu, habit itu harus diatasi dengan pengendalian diri. Dengan sanghwara, dengan mengendalikan diri, dengan memegang sila. Yang intinya adalah mengendalikan diri tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang merugikan orang lain, merugikan makhluk lain dan dirinya sendiri, tidak dilakukan. Maka dia menutup pintu. Menutup pintu kotoran batin itu, tidak mencari-cari kenikmatan baru. Kalau seseorang mempunyai keinginan baru, rencana, tujuan, seharusnya ia dengan sadar mempertimbangkan lebih dahulu, menyaring lebih dahulu. Apakah keinginan dan rencananya ini baik, berguna, tidak merugikan yang lain, dan mampu dia lakukan. Bukan karena dorongan keserakahan, mencari kenikmatan meskipun merugikan orang lain. Selain mengendalikan diri untuk berperang melawan kotoran batin itu, kita harus melatih diri mempunyai ketenangan pikiran. Pikiran yang tenang, tidak mudah diusik oleh objek-objek indrawi yang memancing keserakahan dan kebencian. Dan ketenangan batin, ketenangan pikiran itu bisa dilatih dengan meditasi. Ibu, bapak, dan saudara, memang suatu saat saya pernah menerima pertanyaan yang menggelitik, tetapi menarik. Pertanyaan itu demikian, Bante, sebagai seorang umat Buddha yang mengerti Dhamma sudah tentu, apakah masih mempunyai musuh? Orang itu mengatakan, Bante jawab saja dengan terus terang. Tidak usah dengan berdiplomasi. Sangat menarik pertanyaannya. Ibu, bapak, dan saudara, saya menjawab. Iya. Sebagai umat Buddha, seorang umat Buddha masih mempunyai musuh. Terus terang saya sampaikan, tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, hampir semua umat Buddha dari golongan manapun, dari aliran manapun, mengerti dengan jelas sekali. Bahkan saudara-saudara kami yang bukan umat Buddha, yang mengerti ajaran agama Buddha, juga akan mengerti sekali bahwa kalau umat Buddha berbicara tentang musuh, kalau Guru Agung Buddha Gotama berbicara tentang musuh, musuh itu berada di dalam diri kita sendiri. Bukan musuh makhluk lain atau orang lain atau siapapun yang berada di luar diri kita. Musuh itu adalah musuh yang bersarang, bermukim, dan mengganggu kita di dalam diri kita sendiri. Musuh itu adalah kotoran batin. Kotoran batin yang terpancing oleh objek-objek yang masuk melalui pintu indrawi,
menimbulkan keserakahan, menimbulkan kebencian, kemarahan, kekejaman, kejahatan, dan keakuan yang terus beranak pinak. Itulah musuh-musuh kita, musuh-musuh semua orang yang bermukim, yang kerasan, nyaman tinggal di dalam diri kita dan menuntut bermacam-macam kepuasan, dan kita memuaskan dia. Semakin dipuaskan musuh-musuh kotoran batin itu, semakin powerful, semakin kuat, dan tuntutannya semakin bermacam-macam. Karena itu, mari kita mengendalikan diri kita. Jangan memberi kesempatan musuh itu mencari kenikmatan, tetapi menyalurkan keinginan dan rencana kita dengan sati, dengan sampajanya, dengan kesadaran, dan dengan pertimbangan yang benar. Yang kedua, saya mengulang kembali, menenangkan pikiran, menenangkan batin kita, mental kita dengan bermeditasi. Karena mental yang tenang tidak akan mengganggu yang lain. Mental yang tenang akan mudah mengambil keputusan dengan kebijaksanaan. Mental yang tenang tidak akan memusuhi orang lain, mengganggu orang lain, menciderai orang lain, menyakiti yang lain, bahkan sampai membunuh yang lain. Tidak. Mereka yang melakukan bermacam-macam keburukan itu sesungguhnya mentalnya sedang sakit. Hanya mental yang sakit yang melakukan perilaku buruk. Dan perilaku buruk itu membuat ia menderita. Dan membuat orang lain juga menjadi korban. Sebaliknya mental yang tenang, pikiran yang tenang akan membuat hal-hal yang baik, yang berguna untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Mental yang tenang tidak tertarik sedikit pun untuk mengganggu, untuk mencelakai, untuk menyakiti makhluk-makhluk lain. Tetapi saudara, tidaklah cukup. Tidak hanya mengendalikan diri dari perilaku yang buruk, tidak hanya bermeditasi agar mental kita tenang, tetapi meditasi dengan tujuan akhir adalah kesadaran. Menggeladi kesadaran itu, memperkuat kesadaran itu, supaya kita aware, sadar setiap saat melihat ketidakkekalan, melihat perubahan, melihat kehidupan ini sebagaimana adanya, bukan menginginkan segala sesuatu sebagaimana keinginan kita, tetapi melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sehingga kita bisa melakukan segala macam tindakan dengan baik, dengan bijak, tidak menambah penderitaan, justru malahan mengurangi penderitaan. Dalam masa serba terbatas karena pandemi COVID seperti sekarang ini, adalah waktu yang paling baik untuk merenungkan kembali tentang penderitaan dan apa sebabnya, penderitaan dan penyebabnya, kemudian memperkuat tekad untuk mengatasi sebab penderitaan itu yang tidak lain adalah pikiran yang dikotori oleh kotoran-kotoran batin. Ibu, bapak, dan saudara, pada akhirnya, pada saat kita mengembangkan meditasi kesadaran itu, sebenarnya kita tidak lagi berperang. Tidak lagi berperang melawan musuh kita yang di dalam, tetapi mengatasi musuh yang di dalam itu cukup mengamat-amati saja.
Karena dengan mengamat-amati itu, kotoran-kotoran batin, arus kotoran batin itu akan menjadi padam. Guru agung kita pernah menyatakan, Janato bikawe pasato asawakayang wadami. Janato bikawe pasato asawakayang wadami. Saya tegaskan para biku dengan mengetahui kalau hawa nafsu, kotoran batin lagi muncul. Dengan melihat kotoran batin, melihat dengan kesadaran. Asawakayang, maka kotoran batin itu akan padam. Ibu, bapak, dan saudara, memang selalu ada pertanyaan tentang meditasi itu tidak mudah, Bante, dan tidak menyenangkan. Iya, kalau dibandingkan dengan menikmati kenikmatan dan kesenangan indrawi, meditasi memang tidak menyenangkan seperti itu. Tetapi berlatihlah. Anda akan menikmati ketenangan mental, ketenangan batin. Anda akan mempunyai kesadaran yang cukup untuk menyadari kalau kotoran batin itu mulai muncul dan memadamkan. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana. Kalau saudara-saudara, termasuk saya, yang bukan seorang penerbang, bukan pilot pesawat udara, bagaimana kita membayangkan saja sulit, saudara. Membayangkan pada saat saudara mendekati pesawat udara, pesawat terbang yang sangat besar, yang sering dikatakan jumbo atau megatop, yang beratnya berton-ton dan bisa membawa tidak hanya puluhan orang tetapi ratusan orang terbang sangat tinggi. Bisa 8 kilo, 9 kilo, 10.000 meter, 10 kilo dari atas tanah ini, atas permukaan laut. Dan terbang berjam-jam. Pesawat yang demikian berat sekali membawa ratusan orang terbang jauh di atas tanah berjam-jam. Hanya dikemudikan oleh seorang pilot dan mungkin seorang co-pilot, seorang asisten. Saya, Anda sekalian yang bukan seorang penerbang tidak bisa membayangkan bagaimana menerbangkan pesawat yang sangat besar itu yang membawa ratusan orang berjam-jam. Tentu kita berpikir sangat sulit, sangat berbahaya sekali. Tetapi pilot dan co-pilotnya itu mampu. Mengapa mereka mampu? Apakah kemampuan itu tiba-tiba diberikan oleh kekuatan gaib? Oleh satu miracle? Tidak. Pilot dan asistennya itu berlatih. Berlatih bertahun-tahun untuk menerbangkan pesawat. Dan setelah dia mampu, dia melakukan penerbangan. Dan dia melakukan itu berkali-kali dan bagi dia itu sesuatu yang bisa dilakukan. Dia biasa menerbangkan pesawat yang megatop, yang besar sekalipun. Yang mungkin 5 jam, 10 jam terus terbang. Tidak mendarat dengan membawa ratusan orang. Dia mampu dan dia bisa. Dan yang mampu seperti itu tidak hanya 1-2 orang. Para pilot-pilot itu banyak sekali. Dia mampu karena dia melatih diri. Demikian juga meditasi, ibu, bapak, dan saudara.
Anda bisa meditasi, sangat bisa. Mengapa tidak? Kalau ibu, bapak, dan saudara melatih diri. Kalau para pilot itu tidak melatih diri bertahun-tahun sehingga menjadi habit, menjadi keterampilan, kalau saya tidak mengatakan kebiasaan, keterampilan, mana mungkin dia bisa menerbangkan pesawat? Kalau kita tidak melatih mulai sekarang bermeditasi, menenangkan pikiran kita, mengasah kesadaran kita untuk melihat kotoran batin supaya kotoran batin itu tenggelam. Tidak melatih mulai sekarang, mana mungkin kita bisa bermeditasi, menerbangkan pesawat meditasi sebagaimana para pilot itu bisa menerbangkan pesawat yang besar, bertanggung jawab atas penerbangannya, dan dia sampai pada tujuan dengan selamat. Marilah kita berlatih. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kita berlatih untuk kepentingan kita, menyelesaikan penderitaan yang mencengkeram itu. Ya, mungkin saudara kita semua masih menyenangi kesenangan indrawi. Tapi siapakah di antara semua umat manusia ini yang menyukai penderitaan? Apapun keyakinannya, apapun cara berpikirnya, siapakah di antara umat manusia ini yang menyukai penderitaan? Tidak ada. Marilah kita mengatasi penderitaan bukan sekadar menutupi penderitaan dengan tutup yang tipis yang disebut dengan kesenangan yang fragile, yang mudah lenyap dan menimbulkan penderitaan yang baru. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita berlatih, dan berlatih. Meskipun penderitaan itu belum lenyap, dengan berlatih itu, kita akan mengurangi penderitaan. Mengurangi penderitaan dengan mengurangi kotoran batin. Memperkecil kotoran batin. Memadamkan kotoran batin. Marilah kita berlatih. Marilah kita berjuang untuk mengalahkan dengan cara yang bijak, yang tepat, musuh-musuh kotoran batin yang persis berada di dalam diri kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.